Sunday Live bareng gue Ocha dan bareng gue Hendy. Yes, saudara-saudara apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja seperti kita. Betul sekali. Nah, kami ingin mengingatkan sepanjang bulan November ini CLCC memiliki tema tentang habit. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal habit nih, ada nggak sih habit yang baru-baru muncul selama bulan-bulan terakhir ini atau selama pandemi ini? Ada dong tentunya, tapi gue memiliki habit yang kurang baik nih. Waduh, apa tuh? Karena kan sepanjang pandemik ini ibadah kita tuh online ya. Kita nonton khotbahnya di rumah. Nah, seringkali gue ke distract sama hal-hal yang kecil. Contohnya, ada notifikasi WhatsApp yang muncul. Cetung, gitu. Dari si dia? Dari siapa aja lah. Mungkin teman-teman juga akan merasakan hal demikian, bukan? Yes, betul banget. Dan kadang-kadang mungkin yang mami-mami juga ambil nyetrika, atau yang papi-papi ambil makan kacang. Nah, gimana sih kok supaya kebiasaan-kebiasaan buruk itu bisa hilang? Sebenarnya perlu berlatih ya. Tapi CLCC memberikan baru. solusi. Solusi yang biar kita tuh fokus untuk menjalankan ibadah. Yes, betul banget. Dan CLCC ini dengan habit barunya ini teman-teman sudah mulai menjalankan ibadah onsite atau offline, di mana saudara-saudara bisa hadir. Saudara-saudara yang sudah tertanam di home ini tinggal mendaftar di link yang nantinya akan dibagikan di grup home masing-masing. Yes, betul banget. Nah, onsite Sunday service ini ada di 2 lokasi. Yang pertama di 90 Gourmet, yaitu di Jalan Riau. Yang kedua ada di Roots, di Jalan Gudang Selatan nomor 22. Yes, betul banget. Dan saudara-saudara tenang aja, karena kita menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik, sangat aman. Dan lokasinya juga sirkulasi udaranya begitu lancar, jadi pokoknya untuk ibadah aman dan sangat nyaman. Nah, info selanjutnya, CLCC Intergen mengadakan CL Family Got Talent dengan tema Once Upon a Christmas. Acara apa sih ini? Yes, betul banget. Jadi menjelang Natal, di event ini kalian bisa segera mengirimkan video kalian. Isinya adalah kesempatan untuk menunjukkan bakat kalian bersama anggota keluarga kalian. Nah, tentunya akan ada hadiah menarik. Penasaran kan hadiahnya apa? Simak video berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune on CLCC Sunday Live. Halo, apa kabar jemaat CLCC? Saya berharap saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Saya juga mau menyambut saudara yang baru pertama kali bergabung di CLCC Sunday Live. Selamat datang, senang bisa berjumpa dan menjumpai saudara. Nah, sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang self-leading. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Gea Denanda. Ya, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita supaya waktu ke depan ini kita bisa sungguh-sungguh beribadah dengan fokus. Kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah online pada hari ini, kami bersyukur buat kesempatan, kami bersyukur buat semua kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami mau siapkan hati, pikiran kami mau beribadah dengan baik, kami mau memfokuskan waktu ini untuk Tuhan. Terima kasih, dan kalau sebentar juga Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami berdoa, biarlah apapun yang boleh kami berikan, kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kerelaan, dan kami percaya semua itu boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai CLCC supaya CLCC boleh jadi berkat di kota dan di bangsa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara bisa memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening berikut ini. Atau saudara bisa men-scan QR Code yang tertera di layar saudara. Nah saudara, selamat mengikuti CLCC Sunday Live berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom CLCC, apa kabar hari ini? Sukacita, amin. Ada sukacita hari ini. Mari kita sama-sama puji dan sembah Tuhan kita dengan ucapan syukur, amin. Say, to you I can do anything, I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible, cause nothing is impossible for you, Lord. Let's sing it. Not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know, Lord, I know that you can do anything. Hey! Through you I can do anything, I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Hey! Nothing is impossible. Say, not gonna live by what I see. Yes, Lord. I'm not gonna live by what I feel. It's deep down in my heart. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Hey! Through you I can do anything, I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you, Lord. Come on, let's declare it.
you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. There's no one like you, Lord. Yes, Lord. Sebab Engkau Allah yang setia, Tuhan, tidak pernah tinggalkan kami. Seberapa jauh pun kami menjauh dari Engkau, Kau tarik kami kembali. That's why Tuhan, hari ini kami mau komitmen kembali sama Tuhan. Ini setiap hati kami, Tuhan. Kami mau pulang ke hadirat Tuhan. Yes, Lord. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Or trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Sing it. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Tremble down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Oh. Sing it together. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights
Hai, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan di CLCC. Apa kabarnya? Saya sungguh berdoa dan percaya Anda semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, serta bisa terus menjadi berkat di kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Ghea Denanda Tambah. Saya dan suami saya, Carlo, beserta dengan anak saya, kami tertanam dan melayani di sebuah gereja lokal di Jakarta bernama JPCC. Dan ada salam dari teman-teman di sini semua untuk Anda semua di kota Bandung. Berikan juga saya waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada Gembala Saudara, Pastor Andi Setiawan dan juga Ibu Nining Harahap. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa membagikan firman hari ini di CLCC. Merupakan sebuah kehormatan yang saya tidak anggap enteng. Dan juga saya berdoa supaya Roh Kudus mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya. Dan juga Anda yang mendengarkannya supaya firman ini bisa menjadi rema. Dan bisa menolong saudara semua untuk semakin mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara mencatat, judul khotbah saya hari ini adalah dewasa. Ya. Tujuan dari kekristenan adalah untuk menjadi dewasa. Yesus mengatakan di Injil Markus 5 ayat 48 yang berbunyi demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna di sini di dalam bahasa aslinya adalah telios, yang artinya matang atau dewasa. Jadi itulah tujuan kita diselamatkan untuk menjadi dewasa, yaitu untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Itu juga kenapa kita disebut sebagai pengikut atau murid Kristus. Seorang pengikut atau murid tentunya memiliki mata yang tertuju kepada yang diikutinya. Murid yang sejati akan senantiasa mempelajari, mencermati, meneladani apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, seseorang hanya bisa bertumbuh dewasa juga ketika mereka ada di dalam sebuah komunitas. Nah, ibadah hari Minggu tentunya bisa membuat kita bertambah pengetahuannya akan firman Tuhan, tetapi kita hanya bisa bertambah dewasa dan mengalami perubahan hidup ketika kita mempraktekkan apa yang kita dengar. Dan hal tersebut hanya bisa dilakukan ketika ada manusia lainnya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam komunitas kita belajar bagaimana mengasihi, mengampuni, menerima masukan, menolong, serta juga menguatkan satu sama lain. Begitu juga halnya dengan melayani. Salah satu tanda seseorang menjadi lebih dewasa juga adalah ketika mereka mampu untuk tidak lagi sekedar mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga bisa mulai berbagi dan memikirkan kepentingan orang lain. Di dalam melayani orang lain juga luar biasanya adalah kita pun juga jadi dapat menemukan dan melatih serta mengembangkan baik itu karunia, talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, setiap dari kita tentunya ingin memiliki kehidupan yang penuh, yang maksimal di dalam setiap kelimpahan yang Tuhan Yesus janjikan sendiri. Di Yohanes 10 ayat 10, dia berkata seperti ini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, untuk memberikan engkau hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, kata melimpah di sini kembali saya coba cari bahasa aslinya adalah perisos, yang artinya penuh hingga tumpah keluar, exceedingly, abundantly. Nah, saudara, sesuatu yang tumpah keluar tentunya akan membasahi area sekelilingnya. Nah, waktu saya dengar firman ini, mungkin sama dengan saudara, tentunya kita segera meresponi dan dengan mengamini firman ini, kita menjadi semangat mendengarnya. Nah, tapi sebelum kita lebih semangat jauh lebih lagi, ada dua hal yang kita perlu perhatikan di dalam ayat ini. Yang pertama, Yesus memulainya dengan sebuah peringatan bahwa ada pencuri yang senantiasa mau apa? Mau mencuri.
segala sesuatu yang baik dan berharga yang Tuhan sebenarnya sudah berikan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Nah, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami yang namanya kecurian. Saya pernah mengalami kecurian. Suatu hari saya sedang berjalan di sebuah mall bersama dengan teman saya. Kami lagi asik ngobrol, lalu kami naik eskalator. Nah, ketika sampai di lantai berikutnya, saya mencoba mencari handphone saya. Dan ternyata handphone saya sudah tidak bisa diketemukan, sudah hilang. Nah, saya baru mengalami yang namanya kecurian. You see, pencuri yang handal akan beraksi di saat mangsanya sedang lengah. Mereka tidak akan datang kepada bapak atau ibu dengan sopan dan berkata, "Permisi Pak, Bu, handphonenya bagus ya, saya tertarik untuk ambil." Dia tidak akan lakukan itu. Ya tentunya dia akan tunggu sampai kita lengah, baru dia akan beraksi. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita perlu sadar senantiasa untuk menjaga pemberian Tuhan yang baik dan berharga di dalam hidup kita. Karena ada pencuri. Nah, itu hal yang pertama yang saya temukan di ayat ini. Hal kedua yang perlu kita perhatikan juga dari ayat ini adalah bahwa syarat untuk kita bisa hidup berkelimpahan adalah dengan memastikan Yesus senantiasa ada dan hadir sebagai sumber dalam kehidupan kita. Perhatikan bahwa dia katakan, "Tetapi aku datang." Yang datang siapa? Yesus. Bukan promosi, bukan uang, atau pasangan, atau mobil, atau hobi, atau hal-hal yang lainnya. Tapi yang dia katakan adalah pastikan aku yang datang. Jadi hal kedua yang kita perlu pastikan adalah bahwa Yesus datang dan senantiasa menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Baru dengan demikian tentunya kita bisa menjadi pribadi yang menjalani hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Dan hidup maksimal sesuai dengan apa yang memang Dia rancangkan dalam kehidupan kita. Menjadi dewasa, menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan hidup di dalam segala kelimpahan yang Dia memang sudah janjikan. Nah saudara, untuk menjadi dewasa juga dibutuhkan sebuah proses dan perjalanan yang tidak sebentar. Berapa lama? Mungkin ada yang bertanya. Well, jawabannya adalah seumur hidup kita. Nah, namun sayangnya saya seringkali juga menemukan kenyataan bahwa banyak yang bisa memulai dengan baik, tetapi tidak semua dari kita bisa menyelesaikan dengan baik. Everyone can start strong, but not everyone can finish strong. Banyak yang memulai dengan iman dan pengharapan dan semangat yang tinggi, tetapi di tengah jalan mulai kehilangan arah dan semangatnya. Baik itu dalam bisnis, pelayanan, bahkan terkadang sayangnya ini juga bisa terjadi dalam hubungan pernikahan. Atau mungkin ada baik dari saudara yang di tahun ini baik dari kita memiliki mungkin harapan, rencana, ya yang banyak yang mau kita lakukan di hari ini. Tetapi kita semua mengalami hal yang tidak bisa dihindari. Karena ada pandemi, kita dengan sangat terpaksa perlu menunda mungkin liburan kita, rencana kita, atau mungkin mimpi dan pengharapan kita. Nah, kenyataannya adalah bahwa kesulitan dan tantangan sangat bisa terjadi di dalam hidup ini. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memilih untuk bertahan dan tetap meresponi dengan benar. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih kita bisa tetap menjadi pribadi yang dewasa, yang bisa mampu mengatasi setiap kesulitan yang kita alami dan tetap dapat mengakhiri pertandingan kita dengan baik? Well, saya senang saudara bertanya, karena hari ini kita akan belajar bagaimana caranya. Nah, saya temukan ada 2 atribut penting yang ada di dalam orang-orang yang dewasa yang mampu mengakhiri pertandingannya dengan baik. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang memiliki good habit atau kebiasaan yang baik, ya, good habit.
Nah, sadarkah saudara bahwa manusia adalah makhluk kebiasaan? Nah, kebiasaan-kebiasaan atau habit yang dibangun di dalam hidup seseorang, itulah yang akan menentukan keberhasilan dan yang membentuk karakter orang tersebut. Sadarkah saudara bahwa siapa kita hari ini adalah hasil dari kebiasaan yang kita bangun selama ini? Jadi kalau ada hal-hal yang hari ini kita temukan tidak menyenangkan di dalam hidup kita tidak suka outcome-nya, mungkin kita perlu cek kembali apa sih yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Saya mau ajak saudara untuk baca firman Tuhan di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di sini Yesus menjelaskan mengenai apa yang terpenting di dalam semua hukum Taurat yang ada. Dia berkata seperti ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan utama. Lalu dia melanjutkan, dia berkata, dan hukum yang kedua yang sama, saudara bisa garis bawahi kata sama di situ. Yang sama dengan itu, dengan yang pertama ialah kasihlah sesamamu manusia seperti, bisa garis bawahi juga kata seperti, dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, perhatikan bahwa tadi firman yang berkata mengasihi Tuhan. Lalu yang sama dengan itu, yang sama bobotnya maksudnya adalah mengasihi diri kita. Lalu mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi perlu diperhatikan bahwa urutannya seperti ini. Tuhan, diri kita, orang lain. Tuhan, diri kita, orang lain. Nah, jadi kita hanya bisa melakukan firman yang berkata mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri jika kita sudah terlebih dahulu melakukan bagian mengasihi diri kita sendiri. Karena jika tidak demikian, maka kita tidak memiliki referensi yang cukup untuk bisa melakukannya kepada orang lain. Nah, sekarang bentuk dari mengasihi diri sendiri adalah dengan mengambil tanggung jawab dalam mengurus dan memimpin diri sendiri. Prinsip yang sama juga berlaku dengan kepemimpinan. Kita akan kesulitan memimpin orang lain kalau kita belum mampu memimpin diri sendiri. Nah, tentunya dalam memimpin diri sendiri, kita tidak bisa lepas dari sebuah kata yaitu disiplin. Nah, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di versi bahasa Inggrisnya, versi Amplified Bible, berkata seperti ini. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline. Kata disiplin muncul di sini. Abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Nah, dikatakan bahwa disiplin adalah kemampuan yang menghasilkan ketenangan, keseimbangan pikiran, dan bisa menguasai diri. Jadi secara sederhana, orang yang disiplin adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Mereka tidak mudah menyerah kepada perasaannya sendiri. Mereka sadar bahwa setiap keputusan yang mereka ambil dalam hidup mereka adalah sepenuhnya tanggung jawab mereka dan bukan tanggung jawab orang lain. Jadi, diperlukan disiplin dalam membangun kebiasaan yang baik. Nah, satu hal lagi yang pasti di dalam hidup ini. It takes time to build anything in life. Diperlukan waktu untuk membangun apa saja di dalam hidup ini. Termasuk kebiasaan yang kurang baik. Ya. Setiap kebiasaan buruk yang kita miliki itu tidak terjadi tiba-tiba, saudara. Pasti terbangun karena diulangi terus secara konsisten dalam jangka waktu tertentu. Tetapi juga sebaliknya,
ketika kita ingin mengubahnya dengan kebiasaan yang baik, maka juga diperlukan waktu untuk mendapatkan hasilnya. Riset mengatakan bahwa dibutuhkan minimal 21 hari atau 3 minggu untuk membangun sebuah kebiasaan yang baru. Tapi kuncinya adalah ini. Ketika saudara membangun kebiasaan yang baru, mulailah dengan hal yang kecil dan dilakukan secara konsisten setiap hari. Ya, kecil, konsisten setiap hari. Jadi saya mau ajak saudara, mulai perhatikan hal-hal apa yang Anda bisa lakukan dalam membangun kebiasaan yang baik. Baik itu di area rohani, jasmani, jiwani, bahkan mungkin keuangan saudara. Ya, saya kasih contoh, mungkin di dalam area rohani, Anda bisa mulai ambil waktu kecil tapi konsisten ya. Mungkin 10 menit sehari untuk bisa terkoneksi dengan Tuhan, mulai baca firman Tuhan. Ya, tapi dilakukan konsisten setiap hari. Ya. Atau di area jasmani, Anda bisa mungkin mulai kurangi porsi makan saudara. Kalau selama ini terlalu banyak, ya kurangi porsi dulu. Lalu atau mungkin bisa mulai jalan kaki ya setiap hari atau tidur lebih pagi. Tapi ingat, lakukan setiap hari. Secara mental, kesehatan mental, Anda bisa temukan hobi atau aktivitas yang bisa mengisi tangki saudara. Buat saya, setiap hari bisa ngobrol sama suami atau nonton acara kompetisi masak kesukaan kami, itu bisa menyegarkan jiwa saya. Ya. Di dalam area keuangan, mulai lakukan secara konsisten. Waktu dapat income, dapat masukan, langsung sisihkan, langsung tabung. Atau bisa juga menyisihkan untuk memberikan kepada orang lain. Consistently do that. Lakukan itu. Apapun itu, mulai dengan yang kecil, tapi lakukan secara konsisten. Less is more. Nah ingat, bahwa kebiasaan kita akan menentukan kualitas hidup kita. Nah, Tuhan ingin kita menjadi dewasa dan menghasilkan buah di dalam hidup ini. Kenapa? Sehingga kita bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan nama Tuhan yang dipermuliakannya. Dan untuk mencapainya, tentunya kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam hidup kita. Jadi itu yang pertama, pastikan saudara membangun kebiasaan yang baik. Good habit. Nah, berikutnya atribut kedua yang saya temukan dalam orang-orang yang dewasa yang dapat mengakhiri pertandingannya dengan baik. Mereka adalah biasanya orang-orang yang memiliki good friends atau sahabat yang baik. Nah, kita semua sebagai manusia, kita ini diciptakan untuk ada di dalam sebuah hubungan dan saling terhubung dengan orang lain. Itulah kenapa kita semua memiliki kerinduan untuk merasa dimiliki atau terlibat dalam sebuah hubungan. Hal ini membuat kita merasa bahwa hidup ini memiliki makna dan tujuan. Ya. Kunci utama lainnya selain memiliki kebiasaan yang baik untuk bisa membuat kita sampai di garis finish dengan baik adalah dengan memiliki orang-orang yang bisa mengasihi kita tanpa kondisi, sama seperti Yesus mengasihi kita. Mereka adalah orang-orang yang Alkitab sering sebut sebagai sahabat yang karib dan setia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman dan nilai yang sama dengan kita. Orang-orang yang peduli akan pertumbuhan kita. Dan mereka menunjukkan kepeduliannya dengan membantu mengawasi hidup kita, menasehati, menolong kita dalam segala musim kehidupan kita. Nah itulah kenapa saya percaya di gereja saudara pun Anda didorong untuk bisa tertanam di komunitas sel atau komunitas orang percaya. Karena tidak ada satupun dari kita yang bisa bertahan sampai akhir jika kita mengisolasi diri dari orang lain. Waktu kita mengisolasi diri dari orang lain, kita akan jadi mangsa yang empuk untuk sang musuh menerkam. Dan memang begitulah seringkali cara iblis bekerja. Dia memisahkan kita dari komunitas dan demikian tinggal tunggu waktu sampai seseorang menjadi lemah, tidak punya pertahanan, dan di saat itu mereka akan dengan mudah dikalahkan. Nah ada sebuah kisah di Injil
mengenai pertemanan yang luar biasa yang saya hari ini ingin bacakan buat saudara. Di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kisahnya berlangsung seperti ini. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan guru-guru agama duduk di situ. Mereka datang dari Yerusalem dan dari kota-kota di Galilea dan Yudea. Saudara bisa bayangkan ya betapa banyaknya orang yang datang di hari itu. Lalu ayatnya berlangsung berkata, kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Pada waktu itu beberapa orang datang membawa seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Mereka berusaha membawa orang itu ke dalam rumah supaya dapat meletakkan dia di depan Yesus. Tetapi karena orang terlalu banyak di sana, mereka tidak dapat membawanya masuk. Ya. Oleh sebab itu, mereka menaikkan dia ke atas atap rumah. Lalu mereka membongkar genting dan menurunkan dia bersama-sama dengan tikarnya di depan Yesus di tengah-tengah orang banyak itu. Wah, sampai di sini saya bisa bayangkan betapa hebohnya kejadian di hari itu. Ya, bagaimana orang-orang ini karena tidak bisa masuk, mereka akhirnya naik ke genteng orang. Gentengnya dibongkar dan mencoba menurunkan temannya di depan Yesus. Saya kalau jadi temannya mungkin kayak, oh my goodness, apa yang teman saya lakukan? Ini bikin malu banget gitu ya. But you know what, let's continue with the story. Kita lanjutkan. Ayatnya berkata seperti ini. Waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, maksudnya iman teman-temannya, lalu ia berkata kepada orang itu, orang yang lumpuh itu, saudara, dosamu sudah diampuni. Lalu guru-guru agama dan orang-orang Farisi yang ada di situ tentunya mulai berkata satu sama lain, siapa orang ini yang berani menghina Allah? Siapa yang boleh mengampuni dosa selain Allah sendiri? Lalu dikatakan, Yesus tahu pertanyaan mereka, jadi ia berkata, mengapa kalian bertanya-tanya begitu di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Ini amazing ya. Yesus bilang, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Pause right there for a bit, bahwa kita sebagai manusia mendengar ini tentunya, well, dua-duanya susah. Tidak ada satupun dari kita sebagai manusia yang bisa melakukan kedua hal tersebut. Ya baik itu mengampuni dosa atau menyuruh orang untuk bangun dan berjalanlah. Tetapi menarik karena Yesus bertanya seperti ini. Dia katakan, yang mana yang lebih mudah? Ya karena sebenarnya dia tahu bahwa keduanya tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Lalu Yesus melanjutkannya dan berkata seperti ini. Tetapi sekarang aku akan membuktikan kepada kalian bahwa di atas bumi ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, the scene goes on, makin seru. Lalu Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, perhatikan apa yang Yesus katakan. Dia katakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah. Lalu apa yang terjadi saudara? Segera orang itu bangun di depan mereka semua, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang sambil memuji Allah. Mereka semua kagum sekali lalu memuji Allah dan dengan perasaan takut mereka berkata, ajaib sekali peristiwa yang kita saksikan hari ini. Wow, you know what? Jesus did it. Dua hal yang dia katakan, yang mana lebih mudah? Mengampuni dosa atau menyembuhkan, ya, suruh bangun dan pergi. Kedua-duanya tidak mungkin buat manusia, tapi Yesus lakukan kedua hal tersebut. Dia sedang menyampaikan sebuah pesan dan menunjukkan bahwa dia sendiri adalah Tuhan, anak Allah. Dia berkuasa untuk baik itu mengampuni dosa dan menyembuhkan kehidupan siapapun yang percaya di dalam dia. Kisah ini memberikan harapan bagi saudara yang mungkin hari ini menonton ibadah ini, saudara dalam kondisi tidak tahu harus bagaimana, saudara mengalami banyak luka dalam kehidupan saudara, atau saudara dalam kondisi sakit. Atau mungkin saudara mengalami masa lalu yang kurang baik dan saudara merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus,
Dia mengasihi saudara. Dan dia sanggup mengampuni dosa saudara. Dan dia sanggup menyembuhkan hidup saudara. Itu yang disampaikan melalui kisah ini. Dia adalah Tuhan yang mengasihimu. Itu adalah pesan pertama dari kisah ini. Tetapi saya mau bawa saudara kepada sisi lain dari kisah ini juga. Bahwa dari kisah ini ada pertemanan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan. Setiap kali jujur waktu saya baca kisah ini, saya selalu terkagum dengan sosok berapa orang teman yang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Yang namanya tidak pernah disebutkan. Tetapi saya kagum dan terpukau melihat komitmen mereka. Bayangkan saudara, mereka rela melakukan hal-hal yang extraordinary, yang di luar kebiasaan. Bayangin mereka sampai berani bongkar genteng rumah orang demi melihat teman mereka ngalami Tuhan dan sembuh. Ada begitu banyak detail yang tidak diceritakan di sini, seperti mungkin berapa lama orang tersebut sudah lumpuh atau berapa lama mereka sudah berteman. Tapi tuh saudara, satu hal yang pasti yang kita bisa temukan bahwa iman sahabat orang lumpuh ini memukau dan menyentuh hati Yesus. Mengingatkan pada saya pribadi bahwa kita semua, saya tidak terkecuali, kita semua perlu memiliki orang-orang seperti ini dalam hidup kita. Orang-orang yang mengasihi kita tanpa kondisi dan bersedia untuk pergi jauh buat kita. Orang-orang yang menerima kita apa adanya, tetapi juga gak segan untuk membangun dan mengatakan kebenaran atas hidup kita. Mereka adalah orang-orang yang menyediakan kasih karunia atau grace. Sesuatu yang, sebuah kasih atau environment yang mungkin kita tidak layak terima. Ya, itulah kasih karunia. Tetapi mereka juga berani mengatakan kebenaran, truth, atas kita. Karena mereka peduli atas hidup kita. Kita perlu orang-orang seperti ini di dalam hidup kita. Pernahkah saudara mendengar sebuah statement yang berkata seperti ini? Show me your friends and I'll show you your future. Tunjukkan teman-temanmu hari ini dan saya bisa menunjukkan masa depanmu. Saya merasa bahwa kutipan ini atau statement ini sangat alkitabiah. Karena Alkitab berkata di Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak, mereka akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Jadi dengan siapa kita bergaul itu sangat penting. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan arah kehidupan kita. Dan tentunya arah kehidupan kita itu yang akan menentukan tujuan akhir kita. Nah, kembali lagi. Banyak yang bisa memulai dengan baik, tetapi tidak semua bisa mengakhiri dengan baik. Dan salah satu alasan kenapa seseorang tidak bisa mengakhiri dengan baik, karena seringkali mereka tidak memperhatikan siapa yang mereka izinkan masuk ke dalam hidup mereka. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata seperti ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat tadi poin yang pertama, bahwa orang yang dewasa yang bisa mengakhiri dengan baik, mereka adalah yang orang-orang yang memiliki kebiasaan yang baik. Betul, tetapi poin ini pun juga perlu diperhatikan. Karena kalaupun kita sudah berhasil membangun kebiasaan yang baik, tapi lalu kita salah bergaul, maka kebiasaan yang baik itu pun bisa rusak. Masalahnya adalah seperti ini. Seringkali kita kesulitan karena kita tidak punya filter yang tepat mengenai siapa yang bisa masuk lebih jauh dalam kehidupan kita. Sehingga kita izinkan siapa saja untuk bisa masuk lebih jauh, padahal belum tentu mereka bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan tidak jarang banyak dari kita sering jadi sudah terlanjur nyaman sama orang-orang yang sebenarnya tidak bisa membuat kita jadi orang yang lebih baik atau bahkan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, jadi hari ini saya mau bantu saudara dengan memberikan sebuah framework yang berupa 3 lingkaran pertemanan yang saya harap ini bisa membantu saudara untuk memiliki filter yang tepat mengenai siapa yang saudara bisa izinkan masuk sampai sejauh apa dalam kehidupan saudara. Saudara siap? Yang pertama adalah circle of care. Ya.
Jadi ada 3 lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah circle of care. Nah, ini adalah lingkaran pertemanan yang paling luar. Ya. Nah, mereka yang ada di dalam lingkaran ini seharusnya adalah mungkin teman kita yang ada dalam kehidupan kita, tetapi tidak kita izinkan untuk bisa membentuk cara berpikir dan hidup kita. Seperti teman kerja, teman kuliah, orang-orang yang mungkin memiliki nilai atau kepercayaan yang berbeda dengan kita. Ya, kita perlu tetap berteman dengan mereka. Kita perlu punya teman siapa saja, ya. Tetapi kita perlu memilih dengan siapa kita bergaul. Ya. Kita tidak bisa menjadi orang yang eksklusif. Kita harus inklusif. Kenapa? Karena memang kita dipanggil untuk menyinarkan kasih Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjangkau mereka supaya mereka suatu hari nanti bisa kenal Tuhan. Tetapi ingat, kita harus taruh mereka di lingkaran yang tepat, ya. Dan tidak seharusnya mereka atau kita mengizinkan siapa saja dengan cepat masuk lebih jauh untuk bisa membentuk cara kita berpikir. Jadi mungkin kalau saudara bisa ingat ada orang-orang yang seperti itu yang tadi saya jelaskan di atas, mungkin mereka adalah orang-orang yang masuk cukup di circle of care. Nah, lingkaran yang berikutnya, yang kedua adalah circle of influence. Circle of influence, ya. Nah, circle of influence ini merupakan lapisan lingkaran yang berikutnya yang letaknya lebih dalam. Nah, mereka yang ada di lingkaran ini adalah orang-orang yang kita izinkan memiliki pengaruh lebih jauh dalam kehidupan kita. Di mana kita dapat saling membentuk dalam nilai dan cara berpikir. Ya. Orang-orang seperti gembala saudara mungkin, ketua komsel saudara, ataupun sahabat-sahabat terdekat saudara atau inner circle saudara. Mereka adalah orang-orang penting dalam kehidupan kita yang kita tahu dapat membantu kita untuk menjadi semakin bertumbuh dewasa. Itu adalah orang-orang yang bisa masuk dalam circle of influence. Nah, yang terakhir, lingkaran yang lebih kecil yang ada di dalam. Yang ketiga adalah circle of intimacy. Circle of intimacy. Nah, ini merupakan lingkaran terdalam dan yang terpenting di hidup kita. Dan hanya di-reserve untuk satu orang. Ya, di luar Tuhan Yesus tentunya. Karena seharusnya Tuhan Yesus juga menjadi pribadi yang terdekat sama kita. Tapi di luar Yesus, ini hanya di-reserve untuk satu orang yang akan kita nikahi kelak. Mereka adalah pasangan hidup kita. Dan bukan sembarangan orang. Nah, seharusnya saudara, mereka yang menjadi kandidat untuk bisa masuk dalam kategori ini adalah mereka yang sudah tersaring terlebih dahulu untuk ada di circle of influence. Jadi bukan mereka yang ada di luar daripada lingkaran itu. Di situ Tuhan berkehendak untuk kita bisa menikah dengan orang yang sepadan dengan kita. Kenapa? Karena baik itu secara nilai atau kedewasaan rohani. Karena hanya dengan demikian kita bisa menikmatinya atau menikmati pernikahan kita sampai pada kepenuhannya. Dan melalui pernikahan kita, Tuhan ingin kehidupan pernikahan kita melimpah sehingga bisa membasahi orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat buat mereka semua. Jadi itu ketiga lingkaran yang saya ingin bagikan dan tinggalkan kepada saudara. Ingat lagi tadi apa? Circle of care yang paling luar. Lalu berikutnya circle of influence. Lalu yang paling terpenting, yang paling dalam adalah circle of intimacy. Saya berharap ini bisa membantu saudara untuk memfilter pertemanan saudara dengan tepat. Menaruh orang-orang di tempat yang tepat. Sehingga saya berdoa ada orang-orang yang tepat yang di dalam hidup saudara yang bisa menolong saudara bisa mencapai garis akhir dengan baik. Kembali lagi sedikit recap apa yang kita pelajari hari ini. Seseorang yang dewasa yang bisa mengakhiri pertandingannya dengan baik memiliki 2 atribut. Yang pertama, good habit, kebiasaan yang baik. Mulai dengan yang kecil, lakukan secara konsisten di semua area kehidupan saudara. Dan yang kedua adalah good friends, sahabat-sahabat yang baik. Pastikan kita punya orang-orang yang tepat yang bisa membawa kita lebih jauh, lebih kenal Tuhan, bertumbuh dalam iman kita, menjadi dewasa, menjadi berkat untuk semua yang ada di sekeliling kita. Amin.
Amin. Nah, saya berdoa untuk kita semua yang mendengarkan hari ini, by the grace of God, oleh kasih karunia Tuhan, kita semua kelak bisa turut mengatakan apa yang Rasul Paulus katakan di akhir daripada hidupnya, di 2 Timotius 4 ayat 7. Dia berkata seperti ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan hari ini. Berdoa supaya benih firman ini boleh tertanam, berakar kuat dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga menguatkan setiap orang yang mendengarkannya, dan mereka boleh mulai mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka, dan mencicipi buahnya kelak, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi lebih dewasa, semakin serupa seperti Engkau Yesus, dan juga menjadi berkat melimpah keluar, dan siapapun yang melihat kehidupan mereka boleh berkata bahwa sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, memberikan segala hal yang baik, bahkan melebihi akal pikiran manusia. Dan mereka boleh memuliakan nama Bapa di surga melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor Andi Setiawan dan juga Ibu Nining, segenap keluarga GBI CLCC di Bandung, biar mereka boleh terus menjadi berkat di kota Bandung. We thank you Lord for who you are. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semua yang sudah berdoa menerima firman Tuhan dan percaya katakan amin, amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini boleh membuat kami menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, buat semua yang Tuhan jagai, dan Tuhan beri yang terbaik buat kami semua. Sebelum kami akhiri ibadah kita hari ini, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan rohnya yang kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Gia, khotbahnya sangat bagus sekali. Semoga kita bisa langsung mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yes, betul banget. Nah, buat saudara-saudara yang merasa terberkati, langsung aja like, share, dan subscribe Cactus Production BDG. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti online CLCC ini tapi belum memiliki komunitas, kalian bisa langsung ngecek aja Instagram kami di CLCC_home untuk join komunitas home. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan CLCC Sunday Live, dan saatnya kita pamit undur diri bersama gue Hendy dan gue Ocha. See you next week. Happy Sunday and God bless.